Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk ke materi intent. Intent ini apa? Ya, kita akan coba bahas di di pertemuan ini ya agar kalian bisa memahami lebih dalam terkait pemrograman di Android. Nah, pertama adalah ini yang akan saya bahas adalah teori intent. Terus yang keduanya adalah explicit intent, yang ketiga mengirim data melalui intent, dan implicit intent. Oke, pertama teori intent. Intent ini adalah sebuah mekanisme atau langkah gitu ya. Jadi dalam melakukan aksi dari sebuah halaman atau activity dari dokumen activity atau file activity Kotlin yang kita buat. Nah, misalnya gini, sambil contoh, ketika kalian menggunakan sebuah aplikasi WhatsApp, di WhatsApp itu kan ada chat, ada status, ada dan lain sebagainya. Nah, untuk berpindah ke halaman itu kan halaman-halaman yang berbeda ya. Jadi istilahnya adalah itu bukan satu halaman, tapi itu halaman yang berbeda. Ketika kita harus buka status, maka kita pindah halaman status. Ketika kita buka call atau telepon, maka kita buka halaman telepon. Nah, itu yang disebut dengan intent untuk memindah halaman. Nah, intent juga dibagi menjadi beberapa gitu ya. Nah, di sini pertama adalah activity. Jadi activity itu adalah tadi yang saya bilang, berpindah activity satu ke activity yang lainnya. Service ini apa sih gitu ya? Service ini adalah bersifat berjalan di belakang layar ya. Jadi misalkan kalian mau mengaktifkan service kayak semacam alarm atau dan lainnya, ini bisa kalian lakukan dengan service ini. Broadcast receiver ini adalah untuk mengirimkan sebuah data. Ketika kita input data, username, password, email dan sebagainya, kita submit, kita buka halaman berikutnya. Nah, kita misalkan mau membawa data yang tadi kita inputkan, nah itu bisa dibuka di halaman berikutnya dengan broadcast receiver. Nah, di sini ada 3 penggunaan umum intent dalam aplikasi Android, yaitu ya pertama adalah move. Move di sini memindahkan satu activity ke activity lain dengan atau tidak membawa data. Start service di sini menjalankan background service, misalnya melakukan sinkronisasi ke server dan menjalankan proses berulang. Ya, tadi yang saya bilang ya, dia sifatnya itu berjalan di dalam background. Ya. Jadi dan dia pun sifatnya itu ya nggak kelihatan sama kita gitu ya. Misalkan ngambil database dari server gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh start service. Send, dan yang saya bilang ini send ini adalah misalkan aplikasi aplikasi alarm. Nah, itu kan suka misalkan kalian tuh setel alarmnya itu di jam 5. Pasti kan alarm itu akan muncul di jam 5. Nah, itu akan di kalian nantinya kirimkan ya data tersebut di dalam background tersebut, hampir serupa send sama start service ya. Di background tersebut yang nantinya akan dimunculkan di jam 5. Nah, terus ada lagi misalkan proses untuk mengirim data. Kita input data volume balok misalnya gitu ya. Panjang, lebar, tinggi, kita submit. Nah, dia akan membawa data untuk ke halaman berikutnya. Nah, itu dilakukan oleh send ini. Nah, terus kita masuk ke dalam intent. Ya, intent memiliki 2 bentuk, yaitu di sini ada explicit sama implicit. Ya. Ada explicit itu adalah halaman yang sudah jelas atau intent yang sudah jelas. Implicit adalah intent yang belum jelas. Kenapa saya bilang sudah jelas dengan belum jelas? Contohnya gini. Intent eksplisit adalah sudah jelas tujuan kita mau membuka halaman apa. Kayak semacam misalnya gini. Ada halaman A itu adalah chat di WhatsApp gitu ya. Halaman B itu adalah status. Nah, maka kalian ketika buka halaman chat pasti udah jelas munculnya chat. Ketika halaman status itu jelas pasti halaman status. Bedanya adalah misalnya gini. Misalkan di halaman chat itu ada untuk mengupload foto. Ketika kita upload, buka fotonya, buka attachmentnya, nah itu nanti akan dibukakan ke galeri.
tapi galerinya itu belum jelas. Kan galeri di kalian itu kan ada banyak, ada galeri foto, ada galeri Google Drive, ada galeri cloud dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang disebut dengan belum jelas. Misalkan kontak nih ya, ketika kalian buka kontak di WhatsApp, pasti itu diarahkannya mungkin saja ada kontak-kontak yang lain. Misalkan kalian install Truecaller, kalian install aplikasi spyware atau apa gitu ya. Nah pasti kan diarahkannya akan ke situ. Nah, itu yang disebut belum jelas ya. Nah jadi kayak gitu. Ini contohnya seperti ini, implicit intent. Jadi ini berpindah dari yang klik ini A ini ke B sini ya. Nah itu yang eksplisit, udah jelas ya. Nah kalau implisit yang kayak gini, ketika buka galeri nanti akan muncul seperti ini. Jadi mau dibuka galeri atau di Google Photos gitu ya, itu belum jelas. Nah itu yang disebut dengan belum jelas. Oke. Nah ini contoh kode implicit intent. Yang kodenya adalah hanya untuk membuka image galeri seperti ini, select picture. Oke. Nah mungkin itu penjelasan dari intent. Untuk prakteknya bisa ditonton video-videonya dari mulai intent move activity sampai ke intent membawa data, yaitu nanti saya coba uploadkan videonya. Silakan diikuti langkah-langkahnya dan silakan diikuti untuk gimana caranya membuat APK di Android ya, dengan mengikuti video yang saya berikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.